wabarakatuh. Saya Bima Suci Kuat Aryo Sasongko, guru biologi SMA Negeri 8 Tambun Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Galuh. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, hendak melaksanakan praktek pembelajaran sebagai syarat ujian kinerja dalam PPG 2022. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi siswa-siswi semuanya. Ya, alangkah baiknya sebelum kita belajar, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana siswa-siswi sekalian, ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Petugas piket sudah bebersih kelas? Sudah. Nah, sekarang berarti kita sudah siap mulai untuk belajar. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu hereditas pada manusia. Masih ingat kemarin apa yang dimaksud dengan hereditas? Siapa yang tahu? Ya, silahkan Hirzi. Hereditas adalah pola pewarisan sifat yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya melalui DNA. Nah, jadi silahkan kasih tepuk tangan. Nah, betul, jawabannya hereditas itu pewarisan sifat ya. Kita sebagai manusia itu memiliki sifat yang diwarisi dari orang tua kita. Ya, kadang ada yang hidungnya mirip ayahnya, ada yang bibirnya mirip ibunya. Ya, yang penting jangan terlalu mirip tetangga gitu ya. Jadi mirip ayah, mirip ibu, terwaris dalam anak-anaknya. Nah, kemudian kita pun nanti ketika suatu saat kita memiliki anak, nah anak itu juga akan mewarisi sifat-sifat pada diri kita. Nah, sifat-sifat ini dirangkum dalam DNA yang disimpan dengan rapih pada nukleus atau inti sel. Ya, digulung dalam sebuah benda yang dinamakan kromosom. Ya. Biar lebih semangat, ya, kita gelorakan yel-yel kita. Masih ingat ya? Nah, kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Ya, tepuk tangan, luar biasa. Nah, karena sudah semangat, maka Bapak akan memberikan pretest. Ya, silahkan sebelum kita masuk lebih jauh dalam pembelajaran, kita akan mengerjakan pretest. Silahkan kalian melakukan scanning terhadap QR code yang ada di papan tulis. Ya, di scan ya. Silakan. Nah, nanti hasil scanningnya akan masuk ke ponsel kalian dalam bentuk latihan soal. Silahkan kerjakan latihan soal tersebut, maka hasilnya nanti akan Bapak terima di laptop yang ada di hadapan Bapak. Dikerjakan dengan kemampuan sendiri ya. Dengan kemampuan sendiri. Tulis, jangan lupa ditulis namanya, nama lengkap.
Ya, waktunya sudah habis. Gimana soalnya? Mudah? Ada yang mudah, ada yang sulit ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang kelainan genetik yang sifatnya menurun pada manusia atau hereditas pada manusia. Kenapa fokusnya ke kelainan genetik? Ya karena penting bagi kita untuk mempelajari hal tersebut. Manfaatnya adalah agar kita bisa menelaah. Saya ambil contoh, misalkan pernah tidak kalian melihat ada anak yang punya sifat penyakit mirip dengan orang tuanya? Nah, misalkan saya ambil contoh, orang tuanya sakit diabetes mellitus, anaknya ternyata penyakitnya sama diabetes mellitus juga. Penyakit apa lagi kira-kira yang orang tuanya mirip dengan anaknya selain diabetes mellitus? Apa? Albino, apa lagi? Hemofilia, apa lagi? Buta warna, terus katarak ya. Kadang nah itu namanya kelainan-kelainan genetik menurun yang kita pelajari pada materi ini. Manfaatnya adalah agar kita bisa menelaah seberapa besar potensi pewarisan sifat kelainan genetik pada individu-individu di sekitar kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran, kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Kalian semua dapat menganalisis pola-pola hereditas pada manusia berdasarkan studi kasus dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah Bapak bagikan studi kasusnya, sudah Bapak bagikan kelompoknya. Pembagian kelompok adalah berdasarkan minat dan berdasarkan analisis bahwa kalian ingin mempelajari hal-hal tersebut berdasarkan asesmen diagnostik. Ya, ada kelompok apa saja? Ini kelompok apa? Diabetes mellitus, karena beberapa orang anggotanya ada yang keturunan diabetes mellitus ya. Nah, selanjutnya ini katarak, karena ternyata beberapa saudaranya ada yang rentan terkena penyakit katarak. Ini hemofilia, tapi sehat semua kan ya? Tidak ada yang hemofilia karena ketertarikan terhadap hemofilia. Ini albino ya, karena katanya suka sama orang yang albino. Nah, di sini kita akan analisis hubungan hereditas pada peristiwa kehidupan sehari-hari, serta kita lakukan menyimpulkan cara mengatasi masalah penyakit kelainan tersebut, sehingga kalian semua dapat membangun sikap yang religius, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Dari hasil analisis yang kalian lakukan nanti akan kita presentasikan di depan. Ya, kita presentasi. Gitu ya. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita lihat di hadapan kita. Nih ada gambar, apa ini? Gambar apa ini? Kromosom. Nah, tadi yang sudah diceritakan ya, kromosom. Nah, di dalam kromosom ini terdapat sifat-sifat pada manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari karakter yang sifatnya fisik, seperti misalkan karakter fisik yang bisa dilihat, bentuk rambut ada berapa macam? Ada yang lurus, ikal, keriting. Kemudian apalagi? Hidung. Ada yang mancungnya keluar, ada yang mancungnya ke dalam alias pesek gitu ya. Ada yang lidahnya bisa menggulung, ada yang tidak. Coba dicek. Ini yang lidahnya bisa menggulung berapa orang? Coba dicek. Tidak ada yang bisa? Nah, ada Raya bisa, coba Raya. Coba Raya. Nah, terus siapa lagi? Dimas bisa? Nah, Dimas bisa. Betrida? Tidak bisa. Ternyata ada yang bisa menggulung lidahnya, ada yang tidak bisa menggulung gitu ya. Ada yang punya lesung pipi. Siapa yang punya lesung pipi? Nah, ini ada yang punya lesung pipi. Ya, biar tambah ganteng. Nah, temennya tidak punya ya? Tidak, ya beda-beda itu. Jadi lesung pipi itu bukan karena dibuat sama ibunya ketika lahir, bukan. Karena dicolek-colek Pak, jadinya ada lesung pipi. Tidak, itu terjadi secara alamiah melalui proses genetik. Nah, semua sifat tadi itu ada pada kromosom ini tersimpan. Begitu juga dengan sifat-sifat yang berkaitan dengan penyakit. Ada yang hemofilia, ada yang buta warna, rentan diabetes mellitus, rentan penyakit kanker,
rentan penyakit katarak dan lain sebagainya. Ini contohnya buta warna. Seorang wanita normal carrier, ini wanita normal seperti kita, tidak buta warna, tapi dia punya gen buta warna, makanya disebutnya normal carrier. Menikah dengan pria normal, maka kita lihat komposisi dari gametnya. Kalau XCB ketemu X, hasilnya wanita carrier hemofilia normal tapi ya. Kemudian kalau XCB ketemu Y, pria buta warna. Kalau X ketemu X, wanita normal. Kalau X ketemu Y, pria normal. Nah, kita lihat di sini. Yang berpenyakit, membawa penyakit siapa? Ibunya, ya kan? Yang terkena penyakit anak laki-lakinya. Nah, inilah asal muasal bahwa biasanya penyakit ini menurun dari ayah ke anak perempuan, dari ibu ke anak laki-laki, dari kombinasi kromosom X tersebut. Ya, silahkan masing-masing kelompok akan saya bagikan LKPD. Ketua kelompoknya bisa maju ke depan. Ya. Untuk membantu kalian semua dalam mengisi LKPD yang berisi latihan-latihan soal, kalian dapat memanfaatkan aplikasi genasik.com. Ini adalah aplikasi rancangan Bapak ya. Di sini terdiri dari kalkulator hereditas. Nah, ini bisa memandu kalian untuk belajar bagaimana cara menyilangkan berbagai macam contoh studi-studi kasus tentang pewarisan sifat. Kemudian juga ada akses materi untuk kalian literasi digital. Ya, di sini juga tersedia video pembelajaran, latihan soal dan juga games yang ada di sini ya. Jadi silahkan manfaatkan untuk membantu kalian mengisi LKPD sesuai dengan yang kalian butuhkan. Jadi nomor 1 itu kan banyak penderita laki. Nah, kalau perempuan itu kan kromosom X-nya ada 2. Jadi kalau misalkan dia kena cuma carrier, berarti ini jawabannya gara-gara laki-laki cuma punya kromosom X1. Ya, karena kan yang lain kan penyakit yang lain kromosom X. Karena laki-laki Salah dia kan pembawa. ya, karena dia juga udah carrier. Satu perkara begitu yang hitam. Kalau buat soal nomor 2 nih, nomor 2 Berarti salah dari kita. karena ini loh, karena generasi keduanya kan udah banyak penderita, terus juga ditambah sama carrier gak sih? Iya, karena carrier sama penderitanya itu makin banyak, lebih banyak dari generasi ke satu. Dari generasi kedua ya. Bilang aja, karena makin generasi Oh iya, sama ada ini banyak yang Ya, bagaimana hasil diskusinya? Sudah selesai? LKPD-nya sudah terisi? Nah, kita akan bahas LKPD-nya ya. Pertanyaan yang pertama, silahkan lihat dari bagan keturunan di depan ya, dan di LKPD masing-masing kelompok ya. Ini adalah bagan keturunan Ratu Victoria, yang mana dalam generasinya itu si Ratu Victoria itu memiliki kelainan genetik menurun berupa hemofilia. Di sini di generasi pertama keturunan Ratu Victoria itu yang kena hemofilia hanya 1. Di generasi yang kedua ada 3. Nah, di generasi yang ketiga ini banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan Mas Adil. Karena pada generasi kedua kerajaan terdapat sepasang suami istri yang menikah dengan istrinya, dan ada yang hemofilia akhir yaitu Shiren, Alexander, alias dan Victoria, sehingga generasi 3 muncul berita hemofilia dengan resistensi. Ya, jadi kasih tepuk tangan dulu ya. Nah, menurut Mas Adil ini kenapa kok banyak di keturunan ketiga ini hemofilia? Karena pernikahannya terlalu dekat antar sepupu dengan sepupu. Oleh karena itu salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya munculnya penyakit menurun ya, penyakit genetik
pada manusia itu adalah dengan menikah secara acak. Jadi tidak menikah dengan sepupu, dengan saudara dekat, atau bahkan menikah dengan saudara kandung. Ya, makanya dalam agama pun diharamkan nikah dengan saudara kandung. Ya, bahkan kalau dalam kebudayaan tertentu di negara kita, ada yang orang Batak di sini dilarang menikah dengan yang marganya sama ya. Nah, dilarang menikah yang marganya sama karena dikhawatirkan genetiknya mirip gitu ya. Kalau yang dalam agama Islam tidak boleh nikah dengan saudara kandung yang saudara. Kenapa? Ya inilah penyebabnya. Ketika menikah dengan keturunan yang dekat, hubungan pertalian persaudaraannya bisa-bisa gen-gen resesif itu semuanya muncul, sehingga yang tadinya gennya tersembunyi menjadi gen yang bisa muncul dan nampak gitu ya, terpapar kelainan genetik pada keturunan-keturunan di bawahnya. Ya, kasih tepuk tangan untuk diskusi kita. Nah, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah memberikan penugasan kepada kalian untuk melakukan analisis terhadap kelainan-kelainan genetik. Kemudian hasil analisisnya dituangkan dalam bentuk produk, infografis. Silakan letakkan produknya di meja. Ya, silakan. Ya, silakan letakkan produknya di meja. Luar biasa, sudah siap semua. Nah, pada hari ini kita akan mempresentasikan. Tapi sebelum itu, silakan dibahas dengan kelompok masing-masing. Kaitannya dengan pembagian tugas, siapa yang akan presentasi, siapa yang akan menjawab pertanyaan. Kemudian juga silakan dibahas tentang isi konten dari infografis yang sudah dibuat. Ya, nanti Bapak akan berkeliling untuk menanyakan berbagai hal-hal terkait yang akan kalian presentasikan. Silakan mulai sekarang diskusinya. Ya. Ini kelompok pertama tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus punya nama lain? Punya kencing manis. Kencing manis, apalagi? Penyakit gula. Ya, kenapa kok kencingnya ada manis-manisnya? Bukan manis, kencing yang manis. Iya. Hah? Urinnya mengandung glukosa. Kok bisa? Karena ginjal itu mengeluarkan glukosa yang berlebih di dalam darah melalui ekskresi urin. Nah, karena di dalam darah itu glukosanya berlebih, tidak bisa diolah. Ada hormon yang berhubungan dengan ini. Ada. Hormon apa? Hormon insulin. Insulin. Nah, insulin itu berfungsi mengubah glukosa menjadi glikogen. Gula darah jadi gula otot. Nah, ketika si gula darah ini meningkat, oleh insulin diubah jadi gula otot, disimpan sebagai cadangan makanan. Ketika hormon insulinnya bermasalah, gula darah ini tidak bisa diubah sehingga berlebih. Kelebihan gulanya dikeluarkan melalui ginjal. Makanya kencingnya manis. Ya, sudah siap? Penyebabnya dengan apa? Cara mengobatinya sudah ada? Sudah ada. Data-data terkait dengan diabetes sudah ada. Nah, termasuk gen dominan atau resesif di autosom atau gonosom? Autosom. Oke, sip ya. Lanjut kelompok berikutnya. Ya, ini tentang katarak. Katarak itu penyakitnya di organ mana? Mata. Ya, bagaimana sih katarak itu? Katarak itu Matanya kenapa? matanya keruh gitu, warna keruh ada putih. Ada putih-putih. Terus kalau ada putih-putihnya bisa melihat tidak dia? Tidak. Tergantung ada variasinya, Pak. Mulai dari yang keburangan sedikit sampai keburangan total. Oh, jadi mulai itu ya apa? Blur. Iya. Blur ya berarti ya. Nah, ini diobatinya bagaimana ini? Sudah dicari? Dengan cara operasi, Pak. Operasi. Diapain kataraknya? Dicopot itu lensa matanya. Diganti lensa matanya. Diganti lensa matanya. Oh, berarti berbahaya ya. Itu bisa mengakibatkan kebutaan berarti ya. Risiko terberatnya. Gennya melekat pada autosom atau gonosom? Bersifat dominan atau resesif? Dominan. Oke, sip ya. Selanjutnya. Nah, ini tentang apa?
Hemofilia. Apa sih hemofilia itu tadi? Nah, ketika dia darahnya sukar membeku, yang bermasalah di mananya? Trombosit ya. Trombosit itu apa? Keping darah, komponen darah yang bertugas untuk mengatur pembekuan darah jika terluka ya. Jika terluka. Jadi harus ada syaratnya dulu. Harus terluka dulu. Kalau di dalam tubuh darah mengalir tidak boleh membeku. Gitu ya. Jadi harus terluka dulu, ketika terluka dia baru sukar membeku. Nah, bisa berakibat fatal? Ya, ini melekat pada autosom atau gonosom? Gonosom. Oke, terima kasih sudah berdiskusi. Lanjut. Sekarang kita mulai presentasinya. Sudah siap semuanya ya? Siap ya. Nah, karena dalam melakukan berbagai hal itu lebih baik menggunakan tangan kanan, maka Bapak akan mulai dari sebelah kanan. Sebelah kanan Bapak adalah kelompok yang ini. Kita kasih tepuk tangan. Silakan untuk presentasi ya. Yang lain silakan menyimak. Silakan. Pegang dulu. Ya, semuanya perhatikan ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini yakni kami ingin mempresentasikan terkait materi diabetes mellitus. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Aisyah Yuniarti. Di sebelah saya ada rekan saya Inyoman Arya Adidana Putra, dan di sebelahnya lagi ada Nabil Fahri Marwandi. Kemudian di bangku ada Muhammad Hirzi Aufa Hidayat, Alia Latifah Rahman, dan ada Saleh Risri Pamindya. Nah, kita langsung aja masuk ke materi untuk diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini merupakan kelainan atau penyakit genetik yang melekat pada autosom dengan genotip resesif. Nah, selanjutnya ada definisi dari penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang mengganggu metabolisme tubuh karena pankreas kurang menghasilkan imun. Terus ada juga karena kadar gula dikendalikan oleh hormon insulin. Nah, hormon insulin ini diproduksi dari pankreas. Tapi kalau penderita diabetes, pankreasnya itu sudah terganggu. Jadi untuk produksi insulinnya itu kurang atau tidak memenuhi kebutuhan sesuai kebutuhan tubuh. Ya, silakan ada yang ingin bertanya? Ya, dari kelompok ini silakan. Perkenalkan, saya Betrida Purwanti Kaban dari kelompok Katarak. Saya ingin bertanya, saya kan punya saudara pengidap penyakit diabetes mellitus. Nah, terus dokter menyarankan untuk tidak boleh minum teh manis dan makan-makan kayak nasi putih gitu. Kenapa harus begitu? Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk yang sudah bertanya. Silahkan jawabannya. Yang jawab siapa? Saya. Ya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Betrida. Kenapa para penderita diabetes ini dianjurkan untuk mengurangi konsumsi gula ya? Karena ya seperti yang disebutkan tadi, karena produksi insulin di dalam tubuhnya itu menurun efektivitasnya, sehingga dianjurkan untuk mengurangi konsumsi gula. Karena dalam konsumsi gula itu tentunya menghasilkan banyak gula atau glukosa. Nah, tapi ada yang namanya itu gula yang benar-benar kandungan glukosanya itu rendah. Bisa saya sebutkan mungkin mereknya apa sih? Ya, diabetasol itu. Nah, produk-produk seperti itu dianjurkan untuk para penderita diabetes. Ya, gulanya gula jagung. Seperti itu. Ya, kita kasih tepuk tangan. Jadi kandungan gula pada gula pasir dan pada nasi itu sangat tinggi. Oleh karena itu, kalau hanya ingin mencari rasa manisnya, maka gulanya bisa diganti dengan gula jagung ya. Ya, gula jagung yang banyak beredar di pasaran.
Gitu. Jadi untuk sebagai alternatif agar tidak terlalu pahit juga hidupnya gitu ya. Jadi manis-manisnya berasal dari sumber yang lain yang tidak mengandung kadar glukosa tinggi. Ya, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nisrina dari kelompok hemofilia. Saya ingin bertanya, saya mempunyai tetangga yang memiliki penyakit diabetes mellitus. Saya memiliki penyakit diabetes mellitus, dia lukanya tuh setiap hari semakin parah sampai menyebabkan kakinya diamputasi. Itu penyebabnya kenapa ya, kok nggak sembuh-sembuh? Kasih tepuk tangan. Lukanya tetangganya Nisrina penderita diabetes, lukanya tidak kunjung sembuh meskipun sudah diobati sampai diamputasi ya. Amputasinya yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Yang kanan diamputasi sudah sejauh mana? Kaki, dengkul, paha ya, karena bisa merembet namanya amputasi itu ya. Nah, kira-kira kenapa? Siapa yang jawab? Ya, silahkan teman kelompoknya. Oke, terima kasih pertanyaannya kelompok hemofilia. Jadi saya akan menjawab kenapa dia lukanya bisa atau sulit sembuh atau malah makin parah ya. Jadi karena diabetes itu kan orang yang mengidap penyakit gula yang berlebihan. Nah, karena tingginya kadar gula di dalam darah mengakibatkan bakterinya itu susah. Jadi darah itu tidak bisa melawan bakteri. Jadi luka yang walaupun sedikit tapi agak tidak bisa sembuh itu karena tubuh itu kesulitan untuk melawan bakteri. Akibatnya luka yang dialami tak kunjung sembuh atau malah semakin parah, dan lebih parahnya lagi bisa busuk atau malah dioperasi amputasi. Itu sih Pak. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Ya. Jadi karena infeksi bakteri pada lukanya. Bakteri itu senang sama gula. Nah, ketika dia ada gula, maka bakteri itu akan tumbuh dan berkembang biak dengan sangat cepat dan pesat gitu ya. Nah, ketika pada pasien diabetes kan gulanya banyak. Jadi ketika gulanya banyak, otomatis bakteri punya banyak sumber makanan. Laju kecepatan pertumbuhan bakteri tidak sejalan dengan laju antibody kita atau pertahanan tubuh kita dalam melawan bakteri tersebut. Sehingga yang terjadi apa? Ya otomatis bakterinya terus meluas, kemudian muncul gangguan-gangguan yang lain seperti tadi pembusukan ya kan, bahkan sampai di amputasi. Karena kalau tidak diamputasi nanti akan meluas gitu ya ke atas gitu ya, ke tempat-tempat yang vital. Kalau sudah ke tempat-tempat yang vital, maka nanti resikonya adalah kematian gitu ya. Alhamdulillah semua kelompok sudah presentasi, banyak informasi dan pengetahuan yang kita dapatkan dari rekan-rekan kita yang presentasi maupun yang bertanya dan juga yang menjawab. Nah, sekarang kita simpulkan ya pembelajaran kita pada hari ini. Tadi yang kita bahas ada 5 kelainan genetik ya. Dari kelima kelainan genetik tersebut, kelainan apa sajakah yang terpaut dengan autosom atau kromosom tubuh? Apa saja? Diabetes mellitus, katarak, sama albino. Manakah yang terpaut dengan gonosom atau kromosom kelamin? Buta warna sama hemofilia. Selanjutnya dari kelainan tersebut, manakah yang terpaut autosom dan bersifat dominan? Katarak. Yang bersifat resesif? Diabetes dan albino. Ya. Jadi siswa-siswi sekalian, bahwa karakter individu dapat diturunkan dari orang tua ke anaknya. Di antara karakter tersebut adalah penyakit-penyakit menurun. Kemudian ada yang melekat pada autosom, ada yang melekat pada gonosom. Ada yang bersifat dominan, resesif, semi dominan, dan ada yang melekat pada kromosom X dan pada kromosom Y. Pada dasarnya kita belajar ini tujuannya adalah memperkaya pengetahuan kita tentang bahwa banyaknya penyakit-penyakit menurun di sekitar kita. Kalau pada hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat,
orang tua kita dalam kondisi sehat walafiat, tidak mengidap penyakit menurun yang tadi sudah kita bahas, maka kita harusnya menjadi insan yang paling bersyukur di muka bumi. Kita syukuri dalam keadaan sehat walafiat, diberikan karunia oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa, fisik ya sebaik-baiknya, gen sebaik-baiknya gen. Nah, kemudian juga dengan kita mempelajari semua ini, kita juga harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita. Apabila ada dari lingkungan sekitar kalian yang menderita kelainan tersebut, maka kita harus jadi orang yang pertama yang membuat hidup mereka lebih ringan. Jadi orang pertama yang bisa membantu mereka menjalani hidup dengan lebih baik. Ya. Kemudian sebelum kita tutup, ini ada post-test ya. Silakan seperti tadi kalian periksa perangkat masing-masing, kemudian lakukan scan barcode yang ada di papan tulis dan kerjakan soal post-testnya. Kerjakan dengan kemampuan sendiri ya, dengan tidak melihat buku ya, tidak lirik kanan kiri. Pastikan kerjakan dengan penuh semangat dan percaya diri. Silakan, bisa mulai dikerjakan sekarang. Ya, waktunya habis. Silahkan kirim jawabannya. Ya, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Silahkan untuk ketua kelompok masing-masing maju ke depan mengambil lembar refleksinya ya. Hitung dulu. Kalau kurang bilang. Hitung dulu, kalau kurang ambil lagi. Hitung dulu, kalau kurang ambil lagi. Ya. Kurang. Ambil di sini. Ya, alhamdulillah sampai juga kita di penghujung pembelajaran ya. Tak lupa Bapak mengingatkan tentang tugas yang ada pada LKPD halaman belakang. Silahkan dilihat. Ya, di sana nanti kita akan membuat tabel pedigree dari keluarga kaitannya dengan golongan darah. Ya, jadi tugas kalian adalah mengidentifikasi golongan darah yang dimiliki oleh orang tua dan juga kakak adik, yang mana nanti akan kita analisis bagaimana mekanisme persilangan pada golongan darah ya, khususnya pada manusia yang melibatkan golongan darah ABO dan juga sistem resus. Ya, ada pertanyaan tentang tugasnya? Tidak ada, sudah jelas ya? Sudah jelas. Nah, silakan nanti dituliskan di bukunya masing-masing. Ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat ya. Besok kita akan menjalani semakin dekat kepada penilaian akhir semester. Harapannya kalian semua memperoleh hasil yang maksimal ya. Terus semangat belajar, apalagi sudah kelas 12. Setelah ini kalian akan melangkah lagi lebih jauh ke jenjang pendidikan selanjutnya ya. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa penutup.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Tepuk tangan untuk kita semua.